Marc Marquez berkata, tes MotoGP di Mandalika lebih ringan daripada di Sepang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Marc Marquez tidak sabar menjalani tes MotoGP di sirkuit Mandalika 11 hingga 13 Februari mendatang. Marquez menyebut tes di Mandalika tidak seberat tes di sirkuit Sepang, Malaysia. Marquez menyelesaikan tes MotoGP di Sepang dengan berada di posisi ke-8. Ini adalah kali pertama pembalap Repsol Honda itu menunggangi sepeda motor MotoGP sejak menderita penyakit mata pada November 2021. Meski belum 100% fit usai operasi mata dan bahu, Marquez mengaku siap menjalani tes MotoGP di sirkuit Mandalika. Juara dunia MotoGP 6 kali itu mengatakan, tes di sirkuit Mandalika lebih ringan daripada di Sepang. Tes yang paling tersulit adalah di sini, di Malaysia. Ini adalah sirkuit yang sangat menuntut kondisi fisik bagus. Ini adalah tes yang paling sulit. Sepang sangat menuntut pembalap. Tes pertama selalu sangat berat, usai jeda musim dingin. Ucap Marquez dikutip dari Speedweek. Sekarang kami punya waktu 4 hari istirahat sebelum menjalani 3 hari di Mandalika. Saya tidak sabar menjalani tes di Mandalika, dan saya akan sangat senang jika mampu menyelesaikan banyak lap, sambung Marquez. Lebih lanjut, pembalap asal Spanyol itu mengatakan persiapannya jelang MotoGP 2022 berjalan dengan baik. Marquez mengatakan selain kondisi tubuhnya terus membaik, sepeda motor RC213V 2022 memiliki kecepatan yang bagus. Yang meyakinkan saya adalah kecepatan itu ada. Saya merasa yakin dengan kecepatan saat pagi ini. Catatan waktu yang bagus ketika saya menekan saat siang hari. Di hari pertama tes saya jatuh 2 kali. Hari ini saya sedikit mengurangi kecepatan dan membalap dengan nyaman, ucap Marquez. Sore harinya saya kembali menekan di trek basah untuk mengetahui kemampuan sepeda motor di kondisi ini. Saya lagi-lagi cepat di trek basah. Itu sebabnya saya merasa senang, ujar Marquez. Tes MotoGP di sirkuit Mandalika akan berlangsung sepanjang 11 hingga 13 Februari mendatang. Total ada 24 pembalap MotoGP yang akan menjajal sirkuit Mandalika untuk kali pertama akhir pekan ini. Jelang gelaran MotoGP Indonesia 2022, apa yang terjadi di sirkuit Mandalika sekarang? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Menjelang gelaran MotoGP Indonesia 2022, apa yang terjadi di sirkuit Mandalika sekarang? Seperti diketahui, sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat akan digelar 2 event balap MotoGP. Yang pertama adalah sesi tes resmi MotoGP 2022 yang rencananya akan digelar pada 11 hingga 13 Februari nanti. Sedangkan yang kedua adalah MotoGP Indonesia 2022 yang akan digelar pada 18 hingga 20 Maret yang menjadi seri kedua dalam kalender musim ini. Menjelang digelarnya 2 event tersebut, sejumlah persiapan tampak masih dilakukan oleh pihak pengelola sirkuit Mandalika. Dalam video terlihat pengerjaan dilakukan sekarang berfokus pada fasilitas yang ada di sirkuit Mandalika, seperti pengerjaan area parkir kendaraan untuk para penonton di observation deck tikungan 1 dan dekat tikungan 5. Kemudian pengerjaan alas untuk bangunan tribun penonton di beberapa titik juga masih terus diperbaiki. Seperti tribun di tikungan 1, tikungan 3, tikungan 13, tikungan 14, hingga tikungan 16. Selain itu, tribun yang ada di seberang pedok sekarang masih dalam proses pemasangan rangka. Untuk diketahui, tribun sirkuit Mandalika sudah diganti dengan buatan Perancis dan Jepang. Tribun yang didatangkan dari 2 negara ini diharapkan bisa memberikan keamanan ekstra kepada para pengunjung saat menonton MotoGP Indonesia 2022. Selanjutnya ada gedung VIP Village di samping pedok yang masih terus dikerjakan hingga sekarang. Dan terakhir,
ada pengerjaan observation deck 360 derajat yang masih berfokus ke pembuatan fondasi. Untuk observation deck 360 derajat ditargetkan bisa selesai sebelum MotoGP Indonesia 2022 digelar. Sedangkan untuk penonton dari Pulau Lombok dilakukan pengecekan kesehatan dengan menunjukkan sertifikat vaksin dan hasil negatif PCR 2x24 jam atau tes antigen 1x24 jam. Menurutnya, kewajiban PCR dan vaksin dosis kedua tersebut tidak hanya diwajibkan untuk penonton saja, tetapi juga kepada seluruh pembalap, kru, dan ofisial. Mereka wajib mendapatkan vaksinasi 2 kali dan wajib membawa hasil PCR swab test negatif sebelum kedatangan atau H-1 dan melakukan PCR swab test pada saat mereka tiba di Lombok. Ia juga menambahkan, hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian yang harus dilakukan oleh seluruh pihak agar event internasional ini dapat berlangsung dengan baik. Ikuti tes pramusim MotoGP Malaysia 2022, Marc Marquez lagi-lagi kecelakaan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pembalap tim Repsol Honda Marc Marquez dikabarkan mengalami kecelakaan saat tampil di tes pramusim MotoGP Malaysia 2022 pada Sabtu 5 Februari 2022. Untungnya, kecelakaan tidak parah karena kondisi rider berjuluk The Baby Alien itu dikabarkan baik-baik saja. The Baby Alien, julukan Marc Marquez, kini sudah resmi kembali menunggangi kuda besinya setelah menjalani pemulihan cedera. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Marc Marquez mengalami gangguan penglihatan dan cedera karena terjatuh dalam latihan sebelum MotoGP Algarve 2021. Meski demikian, kondisinya kian membaik menjelang MotoGP 2022. Ia pun akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menunggangi Honda RC213V untuk tes pramusim MotoGP Sepang 2022. Sayangnya, kabar kembalinya Marc Marquez diwarnai dengan insiden kecelakaan. Meski begitu, media Spanyol Motosan melaporkan sang pembalap tampaknya dalam kondisi baik-baik saja karena hasil penyelesaian 8 sesi di tes pramusim. Marquez mengawali sesi tes pramusim dengan berada di urutan ke-9 dan menyelesaikan di urutan ke-8 pada sesi terakhir tes pramusim MotoGP 2022. Sementara catatan waktu terbaiknya diraih saat balapan di sesi ke-7. Saat itu, Marc Marquez berhasil merengsek ke urutan ke-5 besar di belakang pembalap Suzuki X-Star, Alex Rins. The Baby Alien berada di urutan ke-5 dengan catatan waktu 0,953 detik. Sebelum tes bergulir, Marc Marquez mengatakan sangat bersemangat untuk kembali ke lintasan balap. Momentum tes pramusim ia manfaatkan untuk menguji seberapa jauh perkembangan Honda RC213V tunggangannya di musim 2022. Saya melihat cahaya di ujung terowongan. Bisa ikut tes sudah merupakan anugerah tentu saja. Tujuannya adalah bertarung untuk kejuaraan dunia. Tetapi dalam tes ini saya belum merasa siap untuk itu, kata Marquez dilansir dari Toto Motoweb pada Sabtu 5 Februari 2022. Tapi bersiaplah untuk balapan pertama yang akan berlangsung dalam sebulan. Tujuannya adalah berjuang untuk menang setiap akhir pekan, tambah Marquez. Tentunya diharapkan kecelakaan yang dialami Marquez tak memberikan dampak yang parah untuk cedera sebelumnya, sebab banyak yang sudah berharap Marquez bisa tampil maksimal di balapan MotoGP 2022.